Boleh kita berikan aplaus yang meriah tentunya untuk Bapak RM Sujono Respati. Kami persilakan kepada Bapak John. Selamat pagi semuanya. Semangat, saya melihat banyak sekali yang hadir di dalam acara ini. Menunjukkan bahwa begitu banyak, begitu antusias kita untuk mendorong bagaimana dunia ini lebih sustainable. Dan kita berupaya untuk membantu pemerintah kita yang sudah memberikan komitmen-komitmen penting di dunia agar kita berkolaborasi tadi sesuai dengan Ibu Sinta Kamdani tadi yang sudah ini. Saya diberi panduan untuk bisa memandu diskusi ini. Diskusi ini kita namakan tadi sudah disebut oleh MC bahwa adalah Innovation Summit Jakarta sebagai bagian daripada Innovation Summit Worldwide oleh Schneider Electric Corporation. Dan kali ini saya sangat berterima kasih dan terhormat untuk bisa memandu, untuk diberi kesempatan untuk memandu diskusi yang akan kita lakukan dengan titel atau dengan topik Sustainable Indonesia, Innovation for Sustainable Indonesia. Mari kita tepuk tangan dulu terhadap ini. Di sini kita akan menyambut beberapa narasumber yang pertama tadi kita semuanya sudah terpukau oleh sambutan beliau tadi. Adalah Ibu Sinta Kamdani. Ibu Sinta Kamdani adalah, tadi sudah diperkenalkan, saya tidak perlu memperkenalkan lagi. Kami persilahkan Ibu Sinta Kamdani bisa tampil. Yang kedua adalah Bapak Direktur Jenderal Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM yang hari ini beliau tidak dapat hadir sendiri karena ada pertemuan atau keperluan yang sangat mendesak oleh Bapak Menteri, maka diwakilkan oleh Bapak Haris, Direktur Panas Bumi, Direktur Jenderal EPTKE Kementerian ESDM. Pak Haris, silakan. Saya sudah kenal Pak Haris sudah lama ya, sejak karir awal beliau boleh dikatakan gitu, dari berbagai posisi di dalam EPTKE semuanya sudah diduduki diemban oleh Pak Haris. Dan hari ini beliau akan menggantikan Bapak Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal. Yang terakhir, bukan yang terakhir, tamu yang ketiga adalah Bapak, namanya ini sangat luar biasa. Bapak Great Man Rajab. Beliau adalah dari Otorita Jasa Keuangan. Dan last but not least, boleh dikatakan host kita, tuan rumah yang punya gawe di sini, Ibu Astri Darmawan, Vice President untuk Sustainability dari Schneider Electric Indonesia. Welcome. Bapak Ibu sekalian, kita akan punya waktu kurang lebih 55 menit kalau saya boleh melihat dari panduan ini. Sehingga kita sudah agak terlambat karena rencananya jam 10.30, tetapi ini sudah hampir jam 11. Jadi kami mohon untuk kesabaran Bapak Ibu
untuk mengikuti seluruh acara ini yang nanti akan menjadikan pengetahuan kita maupun dukungan atau dorongan kepada kita bagaimana kita berpartisipasi untuk mengawal pemerintah kita, negara kita dalam mencapai tujuan-tujuan global, yaitu energy transition menuju ke net zero emission tahun 2050 atau 60, sorry. Oke, jadi acara ini akan diharapkan akan bisa mendukung inovasi dalam melaksanakan upaya transisi energi dari energi fosil menjadi energi bersih berkelanjutan. Kemudian mendorong upaya inovasi yang lebih efektif dan penerapan teknologi mutakhir untuk mencapai sasaran transisi energi dan NZI tadi. Saya katakan di sini bahwa inovasi harus kita artikan sebagai yang lebih luas daripada biasanya kalau kita ngomong inovasi kita berpikir pada teknologi. Tetapi inovasi di sini akan all range of innovation yang bisa memperbaiki cara kerja kita, memperbaiki produktivitas kita. Kemudian mengembangkan sistem pendanaan hijau untuk mendukung pembangunan rendah karbon. Oleh karena itu kami mengundang dari OJK untuk bisa mendengarkan sampai di mana sekarang OJK mendorong sustainable finance yang sudah dicanangkan oleh OJK beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah acara talk show sehingga tidak ada presentasi dari para narasumber. Kalaupun ada yang harus disampaikan barangkali oleh Ibu atau Bapak, tolong dibatasi maksimum 2 slide, Bu. Ya, supaya waktu kita bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan informasi maupun mendapatkan masukan-masukan maupun berdiskusi kalau bisa. Baik, dan nanti saya sebagai moderator akan memberikan beberapa pertanyaan, tiga pertanyaan tepatnya kepada masing-masing narasumber, dan beliau-beliau ini akan memberikan jawaban, dan pada saat setelah selesai nanti kita bisa berdiskusi, baik di antara para diskusan maupun dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Baik, untuk tidak berkepanjangan, saya ingin memulai memberikan pertanyaan kepada Ibu Sinta sebagai Chairwoman of B20 Indonesia, tapi bukan last but not least juga sebagai Wakil Ketua Kadin. Ya. Saya sudah mengenal beliau beberapa tahun yang lalu, beliau adalah salah satu champion dari sustainability. Beliau mendirikan Indonesian Council for Sustainability, zamannya Tiur Rumanda. Sehingga tidak asing lagi kalau Bu Sinta ini hadir di sini sebagai pembicara. Bu Sinta, pertanyaannya adalah, apa peran serta dalam komunitas bisnis dalam mendukung dan mempercepat transisi energi di Indonesia? Ini tadi Ibu sudah memberikan beberapa penjelasan, makanya mohon diulang sekali lagi yang lebih kompak, yang lebih jelas. Terima kasih Pak John. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Mungkin saya share cuma satu slide yang pertama mengenai transisi energi. Tapi sebelum itu saya mau ini dulu, putting the record straight ya. Jadi bahwa kalau kita bicara pencapaian untuk net zero, kita tahu bahwa Indonesia sudah committed untuk di COP26 kemarin itu committed untuk mencapai net zero sebelum 2060. Nah, di dalam pencapaian net zero, itu kita nggak bisa cuma declare kita mau mencapai net zero, Indonesia mau mencapai net zero. Pertanyaannya, gimana Indonesia bisa mencapai net zero? Dan siapa kalau kita bicara Indonesia? Who are Indonesia? Yang jelas nggak bisa pemerintah ojo-ojo mau mencapai net zero sendiri, walaupun mereka yang membuat komitmen. Disinilah peran daripada pelaku usaha, karena yang jelas
pelaku usaha maupun masyarakat harus mendukung pencapaian daripada net zero ini. Jadi kenapa itu berkaitan dengan energi transisi? Karena sebenarnya kalau kita lihat pencapaian net zero itu sudah dijabarkan dan ditranslate ke beberapa sektor. Jadi selain daripada Volu ini kebetulan untuk pencapaian daripada NDC ya, jadi penurunan emisi. Tadi kan sudah disampaikan kalau pemerintah Indonesia akan mencapai, sudah memperbaiki untuk pencapaiannya malah dinaikkan sekarang luar biasa. Jadi sampai 31% ya, dengan sendiri 31,89. Nah itu sudah dibagi sektor-sektornya. Jadi ada Volu, ada forestry ya, jadi land use, kemudian ada industri, tapi yang penting sekarang energi. Nah ternyata Pak John, energi itu yang paling sulit. Jadi untuk pencapaian NDC Indonesia juga masih ketinggalan kalau dari segi energi. Kenapa? Karena Indonesia is actually fossil fuel base. Jadi kalau kita lihat kebanyakan power electricity kita juga generationnya kebanyakan dari coal, dari batu bara gitu. Nah, oleh karena itu negara seperti Indonesia lebih sulit lagi untuk melaksanakan energi transisi. Nah, makanya kemudian sekarang nanti mungkin pemerintah ini diwakili oleh dari Kementerian SDM ini juga bisa menyekan gimana nih caranya kita bisa mencapai energi transisi ini. Nah, saya mungkin lihat dari kacamata pelaku usaha ya, perspektif pelaku usaha. Jadi kalau kita lihat dari pelaku usaha, kenapa saya nyebutin angka di sini? Kebetulan ada dari OJK juga untuk nanti mungkin bisa menjelaskan. Tapi saya melihat bahwa financing is a very big part also on reaching this gitu. Dan ini saya share sedikit di slide, kelihatan angka ini sebenarnya untuk SDG in general. Jadi tidak hanya energy transition, tapi saya mau bahwa SDG itu pembiayaan SDG tahunan di negara berkembang itu mencapai 2,5 triliun US dollar, tapi karena ada pandemi kemarin COVID itu bisa sampai 4,2 triliun sekarang gapnya. Jadi ini gap pembiayaan dan ini tidak mungkin hanya dari APBN pemerintah. Jelas pelaku usaha harus turut serta untuk bisa mengisi gap ini. Jadi pembiayaan financing itu juga harus dipertimbangkan dari sisi ini. Nah, memang kalau kita melihat energi transisi, ini saya selalu ngelihatnya ada 3 ini ya. Jadi dari segi akses, kemudian dari segi teknologi, dari segi financing. Ini yang kita menjadi perhatian kita. Nah, dari segi akses, ini kita juga mau bahwa aksesnya ini bisa diakses oleh semua. Jadi inklusivitas ini menjadi sangat penting gitu. Makanya kenapa di dalam B20, kita kebetulan B20 itu business engagement daripada G20, jadi isinya semua CEO global companies. Nah, kami menyampaikan policy recommendation atau masukan kebijakan. Nah, usulan kebijakan. Nah, ini ada 3 nih aspek yang penting. Bagaimana kita bisa ada sustainable energy use, bagaimana kita ada just dan affordable transition. Jadi kalau kita bilang energy transition, it's not enough that kita hanya memikirkan pokoknya harus mencapai target, tapi kita harus juga yang berkeadilan dan affordable gitu. Karena ini harus bisa diakses oleh masyarakat dan itu harus just dan affordable. Jadi kita sekarang kalau buat energy transition, kita mengatakan tidak hanya energy transition tapi harus just transition. Nah, ini model yang harus kita pakai ini seperti apa. Dan juga energy security. Karena pada akhirnya dengan semua ini kita perlu menjaga bagaimana resiliensi ini bisa dijamin dengan adanya energy security. Jadi itu 3 poin penting dari segi rekomendasi. Tapi kalau kita bicara tentu saja dari segi teknologi, dari segi financing juga nanti aspek ke human capital. Kalau kita lihat di just transition itu juga kita mesti memikirkan pekerjaan-pekerjaannya Pak. Jadi kalau kita energy transition, kita mesti lihat bahwa banyak pekerjaan that will get lost also. But there are also a lot of opportunities for new jobs in the renewable sector. Nah, ini kan perlu shifting of job. Nah, ini juga mesti dipikirkan dari segi rescaling daripada juga
tenaga kerja kita. Nah ini hal-hal yang menjadi perhatian. Kalau kembali ke teknologi, ini saya rasa disinilah banyak seperti Schneider juga sangat berperan ya, karena inovasi pada akhirnya ini menjadi kunci. Jadi kita melihat bahwa Indonesia tidak bisa bergerak sendiri, kita juga harus berinovasi, tapi kita juga harus bermitra. Makanya saya selalu menggarisbawahi kemitraan untuk dengan teknologi luar yang bisa kita kerjasamakan di dalam negeri. Nah saya mau share juga terakhir ya mengenai Net Zero Hub. Jadi Kadin ini kebetulan kita ada yang namanya Net Zero Hub. Kenapa Net Zero Hub kita bentuk? Karena kami melihat, kalau kita melihat pengusaha Indonesia itu mayoritas lebih dari 90% adalah UMKM. Dan mereka tidak mungkin bisa mengerti mencapai net zero itu seperti apa. Mereka harus menjadi bagian daripada supply chain juga perusahaan besar. Makanya kita bentuk yang namanya Kadin Net Zero Hub. Jadi tujuannya ini untuk Kadin Net Zero Hub ini adalah untuk bisa sektor bisnisnya mengelola dan beradaptasi terhadap perubahan kebijakan yang ada untuk bisa membuat roadmap mencapai net zero. Jadi kita memfasilitasi sebagai ekosistem enabler, di mana kita ini membantu perusahaan, memfasilitasi perusahaan untuk mencapai net zero. Nah ini kita memfasilitasi, jadi ekosistem enablernya kita bentuk dan kemudian kita mitrakan lah dengan perusahaan-perusahaan dengan enabler ini. Nah ini saya rasa sangat penting karena di sini jelas kita nggak bisa melepas perusahaan sendiri gitu. Kita perlu mendukung dengan memberikan fasilitasi juga untuk mereka bisa melakukan energi transisi maupun mencapai ke net zero. Nah untuk perusahaan-perusahaan besar pun sekarang ini Kadin juga memfasilitasi dengan namanya energy transition ini kan kita ada yang namanya energy transition mechanism. Ini yang dilakukan oleh pemerintah, nanti mungkin bisa di-share bahwa kami juga mulai memikirkan bagaimana IPP yang coal base ini bisa dipensiunkan dini untuk bisa masuk kemudian kita lebih banyak fokus ke renewable atau energi baru dan terbarukan. Jadi proses ini juga membutuhkan model dan ini juga salah satu outcome di B20 adalah blended finance yang dipersiapkan untuk bagaimana juga membiayai proses daripada energi transisi yang ada. Demikian, terima kasih. Terima kasih, sangat komprehensif penjelasan Ibu Sinta. Dalam hal ini memang sudah barangkali ngelotok terakhir ini karena terlalu terlibat di dalam diskusi B20. Kita dukung semua apa yang kita lihat tadi, kita dengar tadi. Saya akan ke Pak Haris Yahya sebagai wakil pemerintah di sini. Regulasi dan policy, terutama di bidang energi, tadi digarisbawahi oleh Bu Sinta, bahwa energi merupakan faktor yang sangat vital dan penting di dalam net zero, mencapai net zero. Bagaimana sebagai pemambang kebijakan di sektor energi, itu terutama dalam hal ini EBTKE, untuk mendorong transisi energi ini yang inklusif dan adil, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Saya tahu bahwa EBTKE sangat bekerja keras untuk membangun regulasi-regulasi, ya. Jika ada perubahan-perubahan dari regulasi-regulasi penting yang sedang berjalan. Bagaimana Pak Haris bisa memberikan pencerahan pada kita? Baik, terima kasih Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all of you. Izinkan menanggapi Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga menyampaikan mungkin sudah disampaikan juga oleh pembicara terdahulu bahwa saat ini kalau kita bicara emisi transisi energi, emission reduction, tentu tidak terlepas dari apa yang selama ini juga kita kerjakan adalah untuk bisa meningkatkan peran energi baru, energi terbarukan, bagaimana meningkatkan energi efisiensi, bagaimana menggunakan teknologi-teknologi bersih lainnya di sektor energi. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pertama adalah bahwa upaya kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca khususnya di sektor energi, kita mungkin bisa melihat ya dari
dari target nasional kita yang tadinya 834 juta ton yang ditargetkan untuk diturunkan 2030 di dalam NDC pertama kita, sekarang dinaikkan menjadi 915 juta ton di dalam Enhanced NDC Indonesia yang sudah disubmit ke UNFCCC September kemarin. Itu membuktikan bahwa keseriusan Indonesia untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca bukan main-main. Ini tentu kita perlu apresiasi bahwa semua sektor, khususnya di sektor energi dalam hal ini, juga meningkatkan ambisinya dari tadi 314 juta ton menjadi 358 juta ton pada tahun 2030. Dari mana kita bisa menghasilkannya? Tentu kalau sektor energi ini, dua main drivernya adalah renewable energy dan energy efficiency. Memang di sisi renewable energy, kita punya porsi lebih dari 50%. Kenapa kita pakai 50% lebih? Karena kita sendiri memang punya potensi EBT-nya itu sangat besar. Kita mencatat lebih dari 3.600 megawatt atau gigawatt potensi yang kita punya, khususnya surya, wind, geothermal, hydro, bioenergi, bahkan kita punya sumber energi ocean yang belum kita gunakan sampai hari ini. Nah, bagaimana kita menerapkan itu semua? Di dalam NDC sudah dibuat strateginya sampai dengan 2030. Nah, sekarang kita menuju kepada net zero emission. Transisi energi kita ini seperti apa kita jalankan untuk sektor energi. Nah, kita punya potensi, kita punya sumber daya, kita punya keseriusan, tentunya ini merupakan modal dasar kita, selebihnya tentu kita memerlukan support juga. Dari sisi teknologi, dari sisi financing, dari sisi mungkin expertise tambahan. Di slide ini memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian, seperti apa wujud transisi energi yang akan kita jalani menuju ke 2060. Kita mengharapkan nanti di 2060 emisi yang kita keluarkan bisa diserap semua oleh teknologi penyerap karbon. Sehingga kita tidak, atau secara net kita tidak mengeluarkan emisi. Kita juga memahami bahwa sampai dengan 2060, konsumsi energi kita itu akan meningkat berkali-kali lipat dari yang sekarang. Untuk itu juga kita harus menyiapkan supply-nya berkali-kali lipat dari sekarang. Kami sudah melakukan analisa, studi, dan direncanakan bahwa tahun 2060 kapasitas pembangkit EBT yang akan beroperasi itu sekitar 708 gigawatt EBT. EBT di sini adalah energi baru terbarukan, energi terbarukannya itu memaksimalkan hydro, memaksimalkan geothermal, wind, solar nggak bisa kita maksimalkan karena sangat masih variable renewable, dan itu tentu membutuhkan teknologi tambahan, dan di sini mungkin salah satu menjadi wujud keberadaan Schneider untuk bisa mensupport bagaimana bisa menghasilkan listrik yang stabil dengan teknologi yang ada untuk memproduksi listrik dari variable renewable energy yang lebih stabil. Ada surya, ada wind, ada ocean nanti yang bisa kita implementasikan. Menuju 2060 708 gigawatt EBT, bahkan di ujung-ujungnya nanti di 2040-an kita membutuhkan nuklir untuk bisa membalance kebutuhan listrik kita. Namun Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin yang ada di sini, ini kita baru bicara banyak kepada aspek supply-nya. Belum banyak di aspek demand-nya. Di sini memang diidentifikasi demand kita untuk bisa menuju kepada net zero emission juga harus kita kendalikan. Ketergantungan kita terhadap BBM harus kita turunkan. Bagaimana caranya? Melalui peningkatan penggunaan listrik
baik untuk transportasi maupun juga untuk rumah tangga. Nah, di sini juga teknologi pasti bermain, bagaimana kita bisa memaksimalkan peran teknologi smart grid, bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi-teknologi di appliances, di transportasi untuk bisa mencapai target jangka panjang kita. Bapak Ibu sekalian, Indonesia punya sumber daya yang banyak, butuh mengalirkan sumber daya panas bumi, mengalirkan sumber daya hidro dari banyak tempat di Indonesia, tentu membutuhkan teknologi. Indonesia berencana membangun super grid untuk mengintegrasikan 5 pulau besar Indonesia. Bahkan kita rencana untuk melakukan ekspor listrik ke luar negeri, khususnya ke ASEAN. Dan untuk bisa mencapai net zero emission regional. Nah, ini tentunya juga menjadi target jangka panjang yang harus kita lakukan. Kembali ke energi efisiensi, Pak John, Bapak Ibu sekalian, memang kita masih membutuhkan lot of regulasi lagi untuk bisa mengakselerasinya. Kalau yang ada saat ini Bapak Ibu sekalian, regulasi terbaru dari SDM, khususnya untuk EBT adalah Peraturan Presiden 112/2022 tentang percepatan listrik EBT. Di dalamnya juga terdapat upaya atau isu meregulasi terkait dengan penurunan atau phase down batubara dan juga terkait dengan harga. Sekarang pun juga kita sedang berproses untuk finalisasi regulasi New and Renewable Energy Law dengan DPR, di mana di dalamnya juga kita mencantumkan juga energi efisiensi di sana. Mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan ini ditunjang juga nanti dengan financing yang kuat, ditunjang dengan regulasi pembiayaan yang mendukung. Kita berharap agar upaya kita bersama di dalam menuju net zero emission itu bisa berjalan dengan mulus, dan tentu target kita bukan hanya energi efisien, bukan hanya emission reduction yang kita target, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga energi supply security kita untuk bisa bisa memberikan akses energi yang adil kepada masyarakat kita secara keseluruhan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris, saya senang mendengar tadi Pak Haris menyebutkan bahwa tidak hanya supply, tapi juga demand. Dan bahkan demand ini harusnya menjadi basis untuk membangun supply. Ya. Jadi ini yang perlu di scale up, bagaimana kita harus membangun energy transition ini dengan energi bersih berkelanjutan. Nah, saya selalu mengatakan bahwa energi bersih itu kontributor utamanya adalah energi terbarukan dan energi efisiensi. Jadi dua dari sumber ini itu harus bisa dilaksanakan dengan paralel, dengan scaling up yang lebih besar. Dan dalam hal ini kita mengimbau kepada KSDM untuk bisa meningkatkan upaya dalam mengendalikan demand tadi. Terima kasih Pak Haris. Sebab banyak pejabat yang lupa menyebutkan energi efisiensi sebagai salah satu sumber dari energi bersih. Oke, kita menuju ke Pak Greatman atau Pak Rajab ya, dari OJK. Tadi kita dengar dari Bu Sinta dan juga secara tidak langsung dari Pak Haris bahwa finance ini adalah ini mutlak harus bisa mendorong dan mengakomodasi bagaimana caranya kita mendorong apakah itu demand, apakah maupun supply. Nah, bagaimana OJK berupaya untuk bisa dalam bidang bagaimana mendorong jasa keuangan ini yang menjadi tanggung jawab dari OJK untuk bisa membantu mempunyai portofolio kredit, boleh dikatakan gitu, untuk membantu mempercepat energy transition. Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sinta, Pak Haris, Ibu Astrid. Ya,
pertanyaan dari Pak John ini sangat valid ya mengenai financing, mengenai pembiayaan untuk menuju clean energy. Ya tadi Bu Sinta sudah sampaikan bahwa Indonesia sudah menyampaikan komitmennya ke dunia. Bahwa Indonesia akan menuju net zero emission tahun 2060, kemudian ada tahapan di 2030 kita akan mencapai NDC, penurunan emisi karbon sampai 29% yang kemudian diperbarui lagi ya Bu Sinta menjadi 31,81% kalau dengan upaya sendiri. Lalu kemudian bisa menurunkan lebih besar dari itu menjadi 41% kalau ada bantuan dari luar. Dan menjadi sekarang diubah menjadi 43,20%. Nah, target-target ini nggak akan mungkin sangat membutuhkan biaya yang amat sangat besar. Kalau berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, upaya untuk bisa menurunkan emisi di 2030 tadi itu membutuhkan dana sampai 4.000 triliun di 2030. Sementara pemerintah kita sudah menyatakan bahwa APBN kami hanya sanggup menyediakan 30% aja pembiayaan ke sana. Lalu pertanyaannya, 70% gap dari pembiayaan ini akan dari mana nanti? Nah kalau ini nggak kemudian cekkan solusinya pasti tentu nggak akan mungkin tercapai target-target yang disampaikan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita. Nah 70% gap ini yang kemudian tentu akan butuh partisipasi dari khususnya dari pertama dari industri jasa keuangan. Ya, industri jasa keuangan pasti akan terus didorong untuk membiayai berpartisipasi lebih aktif lagi untuk membesar portofolio mereka kepada pembiayaan menuju clean energy ini. Dan tentu saja banyak sumber-sumber alternatif lain yang harus disiapkan. Tidak mungkin hanya mengandalkan dari pembiayaan dari industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan ini tidak hanya dari perbankan, tapi juga dari pasar modal dan dari industri keuangan non-bank. Itu yang pertama. OJK sendiri sudah sejak tahun 2016 sudah mempersiapkan industri jasa keuangan untuk bisa siap menghadapi isu mengenai climate change ini. Kami punya roadmap dikeluarkan tahun 2015 itu lebih kepada untuk meningkatkan awareness bahwa isu climate change ini akan menjadi isu global loh. Please be ready untuk menghadapi itu. Dan upaya-upaya kita untuk mendorong partisipasi dari IJK untuk menambah portofolio pembiayaan kepada green financing atau green project itu sudah banyak kita lakukan, keluarkan kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang tetap harus bisa menjaga kepentingan nasional. Ini perlu kami garis bawahi. Kami sebagai otoritas jasa keuangan tentu harus menjaga keseimbangan. Bahwa di luar sana sudah begitu banyak tekanan untuk menghentikan pembiayaan kepada sektor pertambangan fosil fuel, itu benar, besar sekali. Tapi di lain pihak kita tetap harus menjaga itu, menjaga keseimbangan. Kenapa? Karena pertambangan dan kelapa sawit yang paling banyak ditekan oleh pihak luar sana itu masih menjadi sumber devisa terbesar kita. Batu bara menjadi sumber nomor satu untuk sumber devisa pemasukan di Indonesia, kelapa sawit nomor 3. Nah sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kami di OJK pasti tetap akan terus mendorong agar IJK bisa berpartisipasi lebih aktif, bisa menambah portofolionya untuk pembiayaan-pembiayaan menuju clean energy, membiayai proyek-proyek yang lebih ramah lingkungan. Tapi kami tetap ingin menjaga kepentingan nasional tadi. Karena kalau kita lihat sekarang perkembangan geopolitik contohnya yang sekarang ini, invasi Rusia ke Ukraina, itu menimbulkan krisis energi di Eropa. Dan ini sedikit menggeser komitmen dari negara-negara maju itu terhadap clean energy tadi. Saya ambil beberapa contoh. Jerman yang tadinya akan segera menutup sumber energi berdasarkan batu bara, dia kembali mengaktifkan. Inggris juga begitu, yang tadinya September 2022 ini sudah akan menghentikan PLT berdasarkan batu bara ini, dia kembali aktifkan. Belanda yang tadinya mengurangi penggunaan batu bara untuk sumber energi ini, sekarang udah 45% lebih banyak dari sumber yang dari energi terbarukan.
Nah, hal-hal seperti ini yang tentu kita harus waspadai karena memang sekarang peningkatan permintaan terhadap batu bara sangat luar biasa. Kelapa sawit juga begitu, Pak John. Nah, sementara kalau kemudian kita dari OJK katakanlah mengikuti tekanan dari luar untuk menghentikan pembiayaan ke sektor pertambangan fossil fuel ini tentu akan mengganggu perekonomian nasional. Nah, jadi yang ingin saya garis bawahi di penjelasan pertama ini adalah bahwa OJK terus mendorong agar perbankan bisa menambah portofolio pembiayaan kepada clean energy, kepada proyek-proyek yang ramah lingkungan, tapi tentu kami terus tetap juga menjaga kepentingan nasional ini. Mungkin itu yang pertama bisa kami sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak John. Sebelum saya ke Bu Astri, saya ingin memberitahukan bahwa waktu kita sangat terbatas ya, sehingga saya akan tidak mungkin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti yang direncanakan, tetapi saya pikir apa yang dijelaskan oleh para narasumber selama ini sudah cukup memberikan arah bagaimana kita akan menyikapi energy transition dan net zero itu. Sekarang saya ingin ke Bu Astri sebagai tuan rumah. Bu Astri, sebagai perusahaan, Anda mewakili ada Schneider Indonesia. Sebagai perusahaan yang berbasis teknologi, dan tentu saja teknologi ini memerlukan inovasi. Pertanyaannya, bagaimana Schneider Indonesia dan worldwide bisa membantu dunia maupun terutama membantu Indonesia dalam mempercepat transisi energi menuju net zero itu melalui inovasi-inovasi apa dan inovasi di mana maksud saya, kemudian melalui digitalisasi dalam bentuk apa. Terima kasih Pak John. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Ya, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Mungkin pertanyaannya itu sangat bagus ya Pak John. Jadi bagaimana Schneider menunjukkan inovasi ya untuk membantu net zero. Oke, jadi perusahaan kami menganggapnya bahwa kami bisa menjadi katalis ya, karena terutama di Indonesia sudah cukup agresif ya dari target pemerintah untuk net zero by 2060. Artinya perusahaan kami sebagai leader gitu di solusi digital untuk energy management dan automation, kita menganggap kita bisa membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya, di komunitas kita di Indonesia untuk mempercepat energi transisi, yaitu melalui energy efficiency dan decarbonization. Jadi solusi yang kita kembangkan saat ini boleh dibilang basisnya adalah green dan digital. 70% dari revenue-nya Schneider itu berasal dari green premium revenue ya. Jadi basisnya sudah hijau dan sudah berbasis digital juga. Kita mempunyai IoT platform solution yang kita namakan EcoStruxure, solusi produk atau yang kita kembangkan bukan hanya smart, jadi semuanya itu bisa terkonek ya dari sisi device-nya, tapi juga bisa kita monitor dan kita bisa combine dengan analitik, kemudian juga bisa kita lihat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai rumah, kita bisa lihat efisiensinya, begitu juga di building, kemudian di infrastructure, di grid dan juga di data center. Jadi IoT platform solution ini yang kita sebut EcoStruxure adalah basis dari inovasi yang kita develop di Schneider. Dan tentunya tidak sampai di situ saja, karena kita juga terus mengembangkan software-software gitu Pak. Jadi karena kalau dari sisi softwarenya itu sendiri, itu yang bisa menggabungkan ya, artinya bisa mengoperate secara maintenance, kemudian dari sisi operasi perusahaan akan lebih efisien lagi. Tentunya yang kita encourage untuk pelaku bisnis ya, itu adalah bagaimana caranya kita memeasure lebih jauh lagi penggunaan konsumsi dari energinya itu sendiri, sehingga kita bisa tahu baseline-nya dan kita bisa mengadopt teknologi ya, solusi digital untuk memastikan tercapai efisiensi tadi. Ya.
di Schneider sendiri kita ada yang namanya Schneider Sustainability Impact 2021 sampai 2025, di mana komitmen kita ini adalah memastikan by 2025 gitu Pak ya, secara internal operasi kita sudah mengadopt yang tadi disebut renewable, yang harusnya by 2025 itu semua kita bisa lakukan, baik itu secara climate, resource, juga tadi yang dibilang equality ya untuk semuanya, dan juga kita memanfaatkan semua generasi dan komunitas yang ada di Indonesia. Seperti itu Pak. Terima kasih. Seperti saya katakan tadi bahwa Schneider ada di sisi lebih banyak di sisi demand. Bagaimana mendorong manajemen dari demand side ini lebih efisien dan bisa membantu untuk mencapai net zero. Ya. Saya cukup berbahagia bahwa demand side mendapatkan perhatian yang sangat besar dari Schneider. Ya. Nah, seperti saya katakan tadi, Bapak Ibu sekalian, ada satu penulis, satu expert. Saya mau bicara ini mengenai inovasi. Nanti sebentar lagi saya akan meminta kepada para narasumber untuk melakukan atau memberikan closing statement karena waktu kita tidak cukup. Di situ saya akan menggarisbawahi bahwa di dalam inovasi ada seorang penulis dan seorang guru besar dan seorang ahli strategi bisnis yang mengatakan dalam bukunya Innovate or Die. Ini sangat provokatif. Bagaimana kita menggarisbawahi ini bahwa inovasi ini menjadi sebuah prerequisite, sebuah keharusan bagi dunia usaha terutama untuk bisa melakukan berkompetisi di dalam dunia usaha. Oleh karena itu saya ingin meminta para narasumber untuk berbicara sedikit tentang inovasi dan kaitannya dalam digitalisasi serta bagaimana peran dari inovasi ini untuk mengawal dan mencapai net zero tadi. Saya berikan kurang lebih 2 menit atau 1,5 menit. Wah, kalau 1,5 menit tidak memungkinkan Pak. Tapi basically saya cuma mau mengatakan mungkin ini karena sekalian closing. Memang digitalisasi ini kan memegang peranan penting ya untuk kalau kita bicara untuk pencapaian net zero ini kan dekarbonisasi dan infrastruktur energi bersih baru dan terbarukan serta konsumsi energi sendiri akan memerlukan sebuah digital transformation to be applied across the energy value chain. Jadi kalau kita bicara tadi energy efficiency, memang ini kita mesti masukkan aspek digitalisasi dan teknologinya di sini. Gitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah inovasi adalah memang bagian penting. Namun tidak hanya digitalisasinya, teknologi semuanya itu adalah bagian daripada inovasi. Ya, jadi kalau kita bilang sekarang kita bicara tadi mengenai berbagai jenis teknologi yang sustainable, teknologi yang bersih, baik itu di energi sektor maupun yang lain, ini kita masuk kembali kepada research dan development aspect. Dan ini sesuatu yang kita harus banyak belajar karena saya melihat ini dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dan saya senang sekarang pemerintah juga udah encourage dengan adanya tax super tax deductible ya kalau nggak salah ya, yang benar-benar mengencourage memberikan 300% insentif untuk mereka yang masuk ke dalam research and development because this is really key. Kalau kita mau mulai inovasi, kita mesti melakukan research dan development. Dan ini nggak bisa jadi tugas pemerintah saja kan, tentu saja perusahaan-perusahaan perlu mengedepankan aspek R&D. Nah, tapi selain daripada inovasi, ini yang saya mau tutup. Hal yang kedua, jangan lupa, it has to be inclusive. It has to be including everybody. Jadi kita harus mikir semua kalangan, perusahaan besar, kecil, menengah, kita juga seluruh masyarakat, mau segala macam perempuan, segala gender, ini semua
it has to be inclusive. And this is something that is I think very very crucial. Bagaimana kita bisa meningkatkan inklusivitas. Dan yang ketiga memang yang tadi saya sebutkan adalah kolaborasi. Everything we have to do dengan proses kemitraan dan ini sangat penting. Jadi saya mau meninggalkan dengan 3 aspek itu. Tidak hanya inovasi tapi juga inklusi dan kolaboratif. Terima kasih, tepuk tangan. Pak Aris. Ya, terima kasih Pak. Saya mungkin tidak mengkhusus ke energi, tetapi kita sudah mendapatkan pengalaman berharga dengan adanya COVID kemarin. Kita bisa berinteraksi dengan Peduli Lindung, itu memberikan kemudahan yang sangat banyak pada kita. Kemudian kita juga sudah terbiasa dengan transportasi sistem menggunakan sistem komunikasi. Itu juga memberikan kemudahan. Nah, saya bermimpi juga ini di sektor energi bagaimana kita melakukan hal yang sama untuk kedepannya. Tentu perannya dari teknologi efisiensi energi, teknologi energi supply menjadi sangat penting nanti di situ. Kita sudah berkomitmen untuk bisa mengembangkan energi baru, energi terbarukan kita. Bahkan kita bisa mengambil risk yang sangat tinggi dengan mengurangi penggunaan batu bara bahkan sampai kepada menghilangkan sama sekali sebelum 2060. Tentu peran teknologi, peran inovasi sangat dibutuhkan di sini. Dan disinilah peran dari penyedia teknologi seperti Schneider ini yang saya tahu bergerak di sisi demand juga bergerak di sisi hulu, di sisi supply-nya. Bagaimana bisa menyediakan sistem supply yang reliable, yang efisien, yang smart. Nah, di sini juga ada Pak Edi Widiono di sini yang ketua Jaringan Cerdas Indonesia. Kita perlu juga mencerdaskan grid kita seiring dengan mencerdaskan tentu rakyat Indonesia di dalam menerapkan teknologi-teknologi yang more efficient, more reliable dan juga tentunya bermanfaat untuk kita semua. Jadi kembali lagi saya tidak spesifik untuk energi tetapi kita sudah mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa peran inovasi, peran digitalisasi memberikan nilai positif yang sangat kepada kita dan untuk itu kita juga perlu memikirkan bagaimana hal ini bisa juga diintegrasikan di sektor energi. Demikian, terima kasih Pak. Mari tepuk tangan. Pak Rajab, bagaimana final say Anda? Iya Pak John, saya mengamini apa yang disampaikan Ibu Sinta dan Pak Haris, bahwa upaya menuju transisi energi bersih itu pasti sangat membutuhkan teknologi, itu pasti. Dan saya tahu bahwa banyak kementerian yang sudah melakukan upaya untuk mencapai inovasi teknologi yang bisa mengurangi emisi karbon dalam produksi apapun yang mereka lakukan. Schneider salah satu contoh, tadi saya sempat lihat presentasi dari salah satu narasumber, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Schneider melalui digitalisasi ini bisa mengurangi emisi karbon yang ada. Ini salah satu contoh bagaimana peran digital itu sangat penting untuk bisa mengurangi emisi karbon. Yang ingin saya sampaikan di sini sebagai penutup mungkin Pak John, bahwa OJK sangat berkomitmen untuk bisa mendorong industri jasa keuangan untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi keuangan yang baru. Tidak hanya dari perbankan, tapi juga dari pasar modal. Kami sudah berlama-lama ini diskusi mengenai bagaimana carbon trading itu bisa dilakukan segera. Sudah ada perpres mengenai nilai ekonomi karbon yang kemudian sudah ada juga permen KLHK untuk bagaimana menghitung karbon itu. Dan kemudian bagaimana karbon itu bisa diperdagangkan, itu sudah kami, infrastruktur pasar di bursa sudah kami siapkan untuk itu. Ini salah satu contoh bagaimana kami melakukan inovasi pembiayaan yang bisa dilakukan untuk menutup tadi gap 70% dari pembiayaan yang bisa disediakan oleh pemerintah. Yang pasti bahwa ini tidak bisa dilakukan hanya sendiri, tidak bisa dilakukan hanya regulator seperti kami, tidak bisa dilakukan hanya Kementerian SDM, ini perlu kolaboratif yang disampaikan oleh Bu Sinta tadi. Kolaborasi ini harus dilakukan, ada bauran kebijakan di antara semua kementerian yang saling mendukung, saling bersinergi,
ini yang kita butuhkan. Karena masing-masing sekarang ini saya lihat kementerian-kementerian sudah punya persepsi yang sama, sudah punya end state yang sama untuk menurunkan emisi karbon, tapi yang kurang adalah bagaimana kebijakan itu bisa disinergikan, ada bauran kebijakan bersama antar regulator, antar kementerian untuk bisa mempercepat penurunan emisi karbon di Indonesia ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rajab, silakan dipertengahkan. Last but not least, Oke, terima kasih Bu Pak Astri. John. Ya, jadi Bagaimana ya, posisi? saya fully align Pak John dengan semua narasumber ya. Jadi selain solusi digital teknologi yang perlu kita lakukan inovasi terus-menerus, tapi yang paling penting juga inovasi dalam hal partnership ya. Jadi Schneider sendiri kita punya misi untuk mencapai sustainability supaya mencapai target berkelanjutan. Kita namakan umbrellanya adalah Green Heroes for Life, di mana kita mengajak semua pihak gitu ya, baik itu government, kemudian juga Kadin, B20 tentunya, kemudian juga semua asosiasi perusahaan kami, mitra kami, pelanggan kami, untuk bersama-sama membantu pemerintah gitu ya, untuk mencapai zero carbon by 2060 seperti itu Pak. Dan tentunya kita juga hal yang patut kita highlight adalah kita memberi contoh juga gitu ya, tadi yang seperti disampaikan beberapa jam terakhir dari keynote, bahwa kita menjadi contoh dengan mengadop semuanya ini bukan hanya untuk bagian menjadi teknologi dari pelanggan dan mitra kami, tapi juga di operasi kami, itu semua adalah merupakan bagian dari partnership dengan Ministry of Education, dengan Ministry of Industry, semua adalah bagian dari partnership untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan lebih baik lagi di Indonesia. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Bu Astri, tepuk tangan yang meriah kepada semua. Saya kalau saya boleh mengatakan bahwa paparan dari semua narasumber ini cukup mudah untuk bisa disepakati. Alurnya sudah jelas bahwa saya tidak perlu lagi memberikan summary, bahwa memang semuanya yang dikatakan oleh para narasumber ini kita semuanya mengamini. Saya akan kembali sebagai penutup dengan tadi buku yang provokatif tadi, ditulis di akhir tahun 90-an oleh orang yang namanya Jack Madsen. Innovate or die. Ya, ini merupakan sebuah indikator bahwa di dalam dunia usaha terutama, innovation is a must. Jadi mari kita menghayati ini, bahwa di dalam dunia yang makin kompleks dan makin berbasis teknologi ini, inovasi ini merupakan keharusan yang harus kita lakukan terus-menerus. Teknologi itu lahir dari inovasi, ya, sehingga teknologi itu juga ada umurnya, ya, dan ada keterbatasannya. Maka itu harus terus-menerus dilakukan inovasi. Dan perusahaan seperti Schneider ini champion dari innovation dan champion dari teknologi digital. Memang kita di dalam era digitalisasi saat ini, sehingga pada saatnya, dan bukan pada saatnya, kita sudah terpengaruh semua untuk bisa menggunakan, harus bisa menggunakan teknologi digital. Kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman, kita akan keblasuk, istilah Jawanya. Baik, saya pikir saya bisa mengakhiri ini. Kita terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan memberikan pesan-pesan yang sangat bermanfaat, dan kepada para hadirin yang mengikuti diskusi ini, saya ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.